Assalamualaikum, salam jumpa Sobat Parlemen. Jumpa lagi bersama kami di podcast RPM, Ruang Parlemen Menyapa. Ya, kali ini luar biasa sekali di podcast kami kehadiran anggota DPRD yang cukup senior ya. Ada Bapak Ali Asri Harahap, selamat datang Bapak. Kali ini kita bakal ngobrol lebih dekat bersama beliau. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan Sobat Parlemen, jangan lupa untuk memfollow semua medsos Humas DPRD di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok dengan nama akun Humas DPRD Rejang Lebong. Jangan lupa di like, share, dan komen. Dan ada hadiah menarik bagi komentar yang terpilih. Oke Opung, apa kabar Opung? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Biasanya kita panggilan akrabnya Opung gitu ya. Opung itu kalau bahasa Medannya kakek, kakek ya. Karena kita kadang sama Opung ini bukan kayak dengan pejabat, tapi udah kayak sama keluarga sendiri gitu. Selain menjadi anggota dewan, beliau juga sering ngasih wejangan dan ilmu-ilmu nih sama kita semua. Nah, kita biasanya mengenal Opung atau Bapak Ali Asri Harahap, tapi di tengah masyarakat juga ada yang bilang namanya Ali Kadir Harahap, Pak. Ini yang benar yang mana nih, Opung? Bukan Ali Kadir, Kadir Harahap. Kadir Jadi, Harahap. Ali Asri Harahap, gelar selalu dipanggil masyarakat Haji Kadir Harahap, gitu. Iya. Jadi, nama kecil saya sebenarnya Ali Asri Harahap. Maaf, Opung agak lebih dekat ke mic ya. Tetapi karena itu Kadir itu adalah nama kakek saya. Oke. Diturunkan kepada saya. Jadi saya juga bangga membawa nama itu. Betul. Jadi mana saja yang dipanggil orang saya setuju. Cukup setuju saya. Jadi untuk itu tidak jadi masalah. Apalah arti sebuah nama. Ya tapi kan Opung kalau di pencalonan kan pakai nama yang mana nih, Pung? Ya, Ali Asri Harahap dalam kurung Haji Kadir Harahap. Oh, ada dalam kurungnya ada. Jadi kan nggak bingung nanti, lah mana yang Kadir Harahapnya? Oh, ada dalam kurungnya Opung ya. Iya. Oke. Itu Opung udah jadi anggota DPRD 2 periode ya Opung ya. Sudah 2 periode. Awalnya sebelum jadi anggota DPRD apa nih Pung profesinya? Kalau basic saya sebenarnya dari seorang guru agama. Guru agama Pung? Ya, Di mana Pung? Karena saya terakhir ngajar di Jambi. Oh di Jambi, oke. Ya, kemudian hijrah ke Curug pada tahun 1981. Oke. Menjadi seorang wira swasta. Itu setelah pensiun ya Pung ya? Dari guru pensiun dulu? Saya nggak sempat pensiun. Nggak sempat pensiun? Ya, saya sebagai seorang guru itu saya minta berhenti dengan hormat. Oke. Karena pada saat itu saya lihat ekonomi tidak menunjang menjadi seorang pegawai negeri. Jadi Opung mundur? Iya, mundur dengan secara hormat. Ngambil resiko berwira swasta? Berwira swasta. Terus berhasil Pung? Berhasil. Woi, luar biasa. Saya yakin di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Iya. Ya justru itu. Tapi walaupun Opung berwira swasta, jiwa guru agama itu terus ada ya Pung? Tetap. Sampai di sekarang saya orbitkan itu. Saya menjadi pengurus masjid yang turun menurun tidak putus-putus sudah selama 25 tahun. Iya. Di Air Putih itu saya sebagai bendahara itu 25 tahun sampai di sekarang. Ya, saya terjun dan memang saya jiwai. Saya suka itu. Iya. Saya mau itu. Yang penting dipraktekkan terus di masyarakat ya Bung ya, ilmu yang kita miliki itu kita bagikan gitu Bung. Saya sering berbagi melalui khutbah kadang-kadang, melalui pengajian-pengajian. Setidak-tidaknya di kelompok kita begitu. Gitu ya Bung. Sekarang Opung dari dapil mana kemarin suaranya Bung? Dapil 1. Dapil 1 itu meliputi Curug, Kabupaten Kecamatan Curug, Kecamatan Curug Utara, Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Bermani Ulu Raya. Ya. 4 kecamatan ya Pung ya. Cukup besar itu kecamatannya. Gitu. Untuk ini Pung realisasi yang udah Opung lakukan selama Opung menjadi anggota dewan 2 periode nih yang paling Opung ingat apa nih Pung? Oh, sebenarnya secara menyeluruh saja. Iya. Cita-cita saya sebenarnya untuk menjadi seorang anggota DPRD ingin sekali untuk memajukan daerah ini karena potensi dalam lingkungan kita Rejang Lebong ini
sangat banyak. Cuman kayaknya saya heran juga, sudah 2 periode ini saya duduk di legislatif, tapi belum terwujud juga apa yang dicita-citakan. Karena barangkali banyak hal yang harus direvisi kembali. Termasuk diantaranya misalnya, bagaimana cara meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, bukan pendapatan asli dewan ya. Ya, PAD. Pendapatan asli daerah. Ya, daerah. Itu mungkin dengan menarik beberapa investor ke daerah kita ini, sehingga terjadilah terbukanya lapangan-lapangan kerja di daerah kita ini, sehingga terjadilah mengurangi pengangguran di daerah kita ini. Karena saya lihat sekarang itu salah satu untuk mewujudkan impian kita adalah dengan meningkatkan PAD. Tanpa adanya PAD sulit kita untuk bangkit. Menurut Opung, salah satu faktor penghambat susahnya PAD kita ini naik apa, Bung? Ya, itu dikarenakan mungkin kesungguhan, termasuk diantaranya legislatif dengan eksekutif. Hal ini pemerintah, karena ini tidak bisa sepihak-sepihak. Legislatif dan eksekutif itu adalah pemerintah daerah yang harus bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut. Kerjasama juga tentunya. Iya, tentunya. Karena kalau nggak begitu kita mustahil untuk mewujudkan cita-cita kita di daerah. Tapi saya sangat ambisi, yakin dan percaya daerah kita ini insya Allah akan maju ke depan. Amin, Pak. Karena potensinya banyak sebenarnya. Ya, banyak sekali. Kita ya mungkin diantaranya yang banyak harus digali di daerah kita ini berupa tambang dan lain-lain sebagainya. Pariwisata. Potensial pariwisata yang hawanya ini sama dengan kalau di Sumatera Utara beras tadi. Iya, beras tadi. Kayak di Bogor. Iya. Cuman kalau zaman saya kemari dulu di tahun 81, 85 terus ke 90 itu kalau malam Sabtu dengan malam Minggu orang Bengkulu, orang Lubuk Linggau itu rata-rata orang Sarawlangon itu mereka berduyun-duyun datang ke Curug untuk cari sayur. Iya, bukan. Apa tuh? Mereka mau menikmati alam. Oh iya. Tapi kalau ini sayur mayur juga nyarinya ke Curug. Ya, bisa. Itu karena memang sudah ada pos-posnya, ada yang membawa itu barangkali. Tapi tujuan mereka ke sini bukan untuk membeli sayur. Iya, wisata. Untuk menikmati alam, wisata. Sehingga kalau mereka datang berundun ke sini, tentu kita daerah kita ini banyak masukan uang. Iya. Meningkatlah PAD kita. Nah, itu salah satunya. Tapi belakangan ini dengan adanya ancaman-ancaman yang kurang aman di daerah kita ini, sehingga mereka enggan untuk datang. Ancaman seperti apa nih, Pak? Ya, itu seperti keamanan di daerah kita. Yang kriminalitas. Itu termasuk ancaman bagi mereka. Mungkin perlu koordinasi yang lebih erat lagi ya antara semua stakeholder ya, Opung, supaya penghambat kemajuan pariwisata kita itu bisa lepas gitu, Opung ya. Jadi bisa naik PAD-nya. Karena begini, itu salah satu daerah itu supaya maju, salah satunya bukan hanya penghasilan yang banyak atau yang memadai, tetapi yang paling utama sekali adalah keamanan. Kalau dari daerah tetangga kita merasa aman datang ke Curug, mereka kan bawa uangnya ke sini, akan belanja dia di sini. Banyaklah kita dapat uang, PAD kita kan meningkat. Tapi ini loh, Bung, kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, Bungnya udah semakin mulai berangsur kondusif sebenarnya, tidak yang dulu kan? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini aib kita semua. Iya. Tapi tetap kita harus pertahankan, lama-lama berkurang, lama-lama insya Allah habis. Insya Allah. Tentunya dengan dukungan Opung salah satunya. Pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif selalu berupaya bagaimana caranya kalau
orang luar masuk ke daerah kita ini supaya merasa aman dan tentram. Ya, sampai di sekarang masih berupaya terus. Kita akui itu, tetapi belum bisa berhasil 100%. Ya, tentunya berangsur-angsur ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Opung, balik lagi, saya tuh tertarik dengar kisahnya Opung tadi loh. Dari guru agama, kemudian Opung wira swasta, terus loncatnya ke politik. Kok bisa ya Opung ya? Bisa. Awalnya kenapa nih Opung tiba-tiba terpikir mau jadi anggota dewan aja? Apa Opung orangnya tipe pembosan gitu, bosan ngajar wira swasta, terus bosan wira swasta masuk politik, nanti bosan politik apalagi nih Pung? Enggak juga. Enggak juga ya Opung ya? Sampai sekarang masih wira swasta. Ya, Opung gabut-gabutnya jadi dewan aja. Lagi gabut. Enggak ya Pung ya? Sampai sekarang masih terus wira swastanya. Masih terus dibina. Karena saya berkeyakinan melalui anggota legislatif itu adalah satu terobosan untuk ikut campur tangan pembangunan daerah. Iya. Enggak cukup nonton aja Opung. Enggak cukup. Tidak harus ikut campur. Bagaimana caranya? Namun kita dengan segala keterbatasan, mungkin diantaranya seperti PAD kita yang cukup terbatas, sampai pada saat sekarang ini kurang dari 1T. Itulah yang dibagi-bagi. Belanja langsung dengan yang tidak langsung, termasuk gaji honorer. Itu ya, masih jadi kendala ya Pung ya? Iya, jadi kita harus berpikir luas ke situ. Kalau ini Pung, di antara sekian banyak anggota DPD Rejang Lebong lah ya, Opung ini termasuk tipe yang kritis banget orangnya gitu. Gimana sih Pung bisa memunculkan mental yang seperti itu ya? Iya, karena kita harus sadar bahwa kita itu siapa dan di mana. Jangan kita tidak buka bicara. Kita sebagai seorang, kalau di luar negeri kan namanya kita duduk di parlemen. Kalau di sini namanya anggota DPRD, kayak di kabupaten, kota, atau di provinsi dan di pusat. Motifnya sama saja. Kita sebagai seorang anggota legislatif duduk sebagai anggota parlemen. Parlemen itu harus banyak ide, banyak bicara. Kalau nggak bicara itu nggak tersampaikan. Tidak pasti sesuai dengan namanya. Namanya harus parley, orang yang banyak bicara dan mengeluarkan bicara. Manusia yang banyak mengeluarkan ide. Itu iya. Jadi justru itu. Jadi kita berkeinginan ke depan, insya Allah negeri kita ini, daerah kita ini, Rejang Lebong kita ini akan kita tunjang semampu mungkin untuk menjadi daerah unggulan di Provinsi Bengkulu. Amin, amin ya robbal alamin. Terakhir nih Opung, pesan Opung buat anak muda yang baru mau terjun ke politik. Ya. Nih apa nih pesan Opung buat anak muda nih? Ya, pesan saya kepada generasi, kepada regenerasi, berjuanglah, tingkatkanlah pendidikan, tingkatkanlah solusi. Bagaimana caranya untuk membangun, dan kita semua adalah warga negara Indonesia. Kita semua adalah orang asli berbumi. Tingkatkan bagaimana caranya. Yang non berbumi itu bukan berarti Batak, Rejang, Bengkulu dan tidak, itu semua berbumi. Yang non berbumi itu orang-orang lain, negara-negara lain. Jangan berikan ruang kepada mereka itu untuk hidup di negeri ini. Bagaimana caranya menjadi tuan di tanah sendiri gitu. Spot mereka. Iya. Saudara-saudara kita ini spot. Anak adik-adik kita ini spot. Anak-anak kita ini spot. Cucung-cucung ini spot. Supaya mereka bisa membangun negeri ini. Nah, jangan bosan. Jangan sampai berkata saya tidak tahu. Jangan sampai berkata saya tidak bisa. Kita harus bisa. Wes, luar biasa Opung. Baik, Opung, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast RPM. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Opung ya. Lebih spesifik kita bakal bahas isu-isu di tengah masyarakat gitu, dengan waktu tentunya yang lebih panjang ya Opung ya. Oke, Sobat Parlemen, itulah tadi perbincangan kami bersama anggota DPRD dari Partai Golkar dan juga dari daerah pemilihan 1 Bapak Ali Asri Harahap,
Dan kita bakal jumpa lagi di podcast lainnya. Akhirnya saya Anita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.